Bersyukur Tuhan, Kau baik bagi kami. Bahkan karena kemurahan-Mu saja Tuhan yang membawa kami bukan sampai di tempat ini Tuhan. Kami rindu mengalami persekutuan yang dalam dengan Engkau. Kami rindu mengalami hati-Mu Tuhan. Kami rindu beribadah Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahkan kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami, saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Sungguh Engkau memberkati mereka Tuhan, tiba di tempat ini dengan sukacita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi orang-orang yang antusias untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, kita bangkit berdiri. Sebelumnya boleh lambai-lambaikan tangan dulu yuk, sebagai bentuk kita untuk antusias. Seberapa kita yang ada, amin. Yang masih dingin-dingin gitu ya, masih ada yang dingin-dingin, boleh tos deh ya, boleh tos, boleh deh. Kiri kanannya kasih senyum dong, walaupun tadi kena banjir, ada yang ngapung ya kan di kosnya, hati tetap kita mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Apa ada sukacita? Siap memuji Tuhan? Siap. Oke, mari kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita ada di antara kita. Bersorak-sorai Tuhan, karena kami menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita.
di tengah kita. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, yes. Kita bersyukur Tuhan Allah di tengah-tengah kita, amin. Amin. Belum berkeringat ya, belum ya? Belum. Oke, kita memuji Tuhan. Lebih antusias lagi kita Amin. memuji Tuhan. Yes, kita bersyukur. Woo.
Engkau berdaulat atas setiap kami. Engkau yang terus kami rindukan. Yes, Tuhan. Engkau yang terus kami butuhkan dalam hari-hari kami, dalam setiap gerak hidup kami Tuhan. Engkau yang kami butuhkan, Engkau yang kami nantikan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Mari saya mengajak setiap kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan.
kami percaya kami bukan sekedar pengikut yang mengikut Tuhan Yes. tanpa tahu arah, tanpa tahu siapa Allah kami. Ya. Tapi kami percaya bahwa kami meyakini bahwa kami memiliki Allah yang besar, Ya. Allah yang berkuasa, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah Terima Tuhan kasih. Kau nyatakan kerinduan-Mu bagi setiap kami Amin Tuhan. melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap Yes, kami Tuhan. Tuhan. Ya. Menegur dan menasihati, bahkan membangun roh kami Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, saya percaya kita sama-sama mengalami banjir ya. Saya juga tadi dari seberang lumayan 1 jam. Saya pikir tadi kayaknya akan telat mutar-mutar. Wah. Tapi ngomong-ngomong banjir, ya kita akan juga berdoa buat pilkada kita supaya juga masalah khususnya Samarinda banjir ini tidak ada lagi. Amin ya. Supaya kita juga enak ketika hujan gak banjir. Dan kita juga bersyukur punya wali kota yang luar biasa, banyak pergerakan yang dia lakukan ya kan. Saya bukan tim ses ya, tapi saya melihat bahwa ya cukup baik dan harapannya nanti gubernur, meskipun saya tidak jadi maju, kita berharap gubernur yang terpilih adalah gubernur yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Amin ya. Amin. Beri tos dulu dong samping kanan kirinya. Oke. Hari ini kita mau belajar satu firman yang mungkin mengulas sedikit apa yang dibagikan beberapa minggu ke depan. Boleh ditampilkan slide-nya? Ya masih. Hari ini kita mau belajar tentang hidup dalam perkara kecil atau hidup dalam perkara besar. Kalau ini pun saya lontarkan kepada teman-teman pasti mau hidup dalam perkara apa? Oh, perkara kecil. Oh, kecil dulu ya, nanti kita bahas ya. Tapi ya intinya bahwa kita di dalam Tuhan memiliki Tuhan yang besar, kita akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Amin. Setuju dengan saya? Karena kita kan dijadikan kepala bukan ekor. Jadi kalau kepala itu sesuatu yang kayak naga itu kan, yang besar-besar. Nah itu di ayatnya di Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nah, ini kalau tidak salah Bu Ami juga bagikan ayat ini. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, boleh ayatnya di ini. Nah, kita lihat sama-sama, saya bacakan, teman-teman nyimak. Nyanyian Siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah ayat ini berbicara bahwa ketika ada kata-kata memulihkan, ketika Tuhan pulihkan umatnya, setelah itu apa? Tuhan melakukan perkara yang besar. Kalau tadi teman-teman simak ya. Dan kemudian kita akan melihat perkara besar tersebut bukan hanya terkejut, tapi firman-Nya bilang apa? Seperti orang yang bermimpi. Ada yang suka bermimpi di sini, menghayal? Atau sebelum datang gereja tadi ada bermimpi jadi gubernur seperti saya.
Nah, arti kata bermimpi adalah angan-angan atau hayalan atau sesuatu yang susah dan tidak mudah dicapai. Nah, ini ayatnya luar biasa. Jadi kita akan melakukan perkara besar itu bukan hanya terkejut, tapi ini kok bisa terjadi gitu. Jadi seharusnya ini tidak bisa terjadi dalam hidup saya, tapi kok bisa terjadi. Nah itu. Dan pekerjaan yang besar itu bukan hanya tentang menobatkan banyak orang, itu termasuk perkara yang besar, membangkitkan orang mati, tapi juga tentang sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan terjadi dalam hidup kita. Nah itu juga termasuk perkara yang besar. Nah saya waktu awal bertobat itu, saya pulang, saya cuma berdoa kepada Tuhan biarlah saya menjadi saksi bagi keluarga. Padahal saya dulu itu ya dibilang nakal, tapi paling nakal dengan ya kakak saya juga nakal, tapi saya juga ya nakal juga gitu. Saat itu saya punya dendam sama orang tua. Saya katakan ketika itu kan saya dulu pokoknya kalau pulang rumah itu jam 1 malam, jam 12 malam paling cepat. Nah saat itu saya pulang, saya langsung dipukul sapu. Untung sapu itu tidak terbuat dari besi ya, sekarang kan ada yang besi, kayu. Jadi dapat bapau di kepala. Itu gara-gara waktu itu saya main judi offline. Kalau ada kan sekarang judi online ya. Ada yang main judi online di sini? Awas ya. Nah, saya waktu itu di pasar malam suka main dadu segala macam, ketahuan dipukul. Karena saking berdarah saya bilang kalian bukan orang tua saya. Masa orang tua begini. Nah, itu satu titik yang saya tidak pernah lupa bahwa saya sangat membenci. Tapi waktu saya ke Samarinda, saya dipulihkan, saya dilayani dan segala macam. Ada tangisan, ada kerinduan bahwa saya harus menjadi saksi. Puji Tuhan waktu pulang itu almarhum bapak saya dengan mama saya berkelahi dia. Bukan kelahi kayak kungfu ya, berkelahi kata-kata, bapak saya mau pergi, mama saya begini. Waktu itu saya hanya berdoa. Saya waktu itu masih semester 2 atau semester 3. Saya pegang tangannya, jadi kayak saya khotbah. Saya kasih tahu firman dan segala macam. Puji Tuhan mereka menangis bukan karena saya injak kakinya, menangis. Mungkin mereka berpikir, anak saya bisa begini gitu. Saya doakan mereka tidak jadi kelahi. Dan itu waktu itu terjadi, saya membayangkan bahwa ini kok bisa terjadi. Dan saya pikir inilah perkara yang besar yang Tuhan juga akan lakukan di setiap kita, mungkin berbeda-beda. Tapi saya percaya perkara besar itu mungkin sesuatu yang tidak pernah kita duga itu terjadi, itu pasti terjadi, amin ya. Nah itu adalah salah satu perkara yang besar. Lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya boleh. Lanjut lagi. Nah di Lukas 16 ayat 10 firman Tuhan berkata apa? Sama-sama kita baca 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah ini mungkin ini maksud Riri tadi ya, setia dalam perkara kecil. Nah, ayat ini berbicara bahwa sebuah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Sehingga kita harus setia dulu dalam perkara kecil, benar ya? Sehingga ketika kita sudah setia dalam perkara kecil, maka perkara besar itu Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Tapi malam hari ini kita mau pelajari bukan tentang sebuah tanggung jawab, tapi bahwa Tuhan sendiri yang rindu membawa kita masuk di dalam pekerjaan yang besar. Selanjutnya di Yohanes 14 ayat 12 firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah ini termasuk ayat kesukaan saya, ya semua ayat kesukaan kita, amin ya. Tidak ada anak tiri, ini ayat anak tiri bukan, tapi ini ayat ini yang bahwa Tuhan begitu rindu. Coba kalau teman-teman simak ayat ini, bahkan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya kita akan melakukan pekerjaan yang besar yang lebih yang Tuhan telah lakukan waktu ada di dunia. Artinya sungguh luar biasa, Tuhan izinkan pekerjaan besar yang mungkin saat ini kita belum tahu, tapi percayalah kita akan masuk di dalam pekerjaan yang besar itu. Nah, ini yang kita mau hidupi bersama-sama. Ketika Tuhan izinkan untuk melakukan pekerjaan yang besar, maka terjadilah sesuatu perkara yang besar di dalam hidup kita. Amin. Akan ada pekerjaan besar yang kita akan lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Katakan kanan kirinya, kamu akan melakukan pekerjaan yang besar. Kamu akan melakukan pekerjaan besar. Jangan yang karyawan, kamu akan dapat gaji besar. Bukan begitu, bukan masalah gaji, bukan masalah jabatan, bukan masalah kursi menteri, ya kan. Ya, saya doakan mudah-mudahan anak muda di GKKD 5 tahun ke depan bisa menjadi menteri, ya nggak tahu nanti presidennya, tapi saya percaya bahwa sekarang saatnya lah anak muda tampil di pemerintahan. Amin. Anak muda harus berani menjadi orang yang luar biasa dalam pemerintahan. Selanjutnya, slide berikutnya, cara kita, ini poinnya, cara kita masuk dalam pekerjaan yang besar. Yang satu ada, pertama apa? Mengalami pemulihan seperti Mazmur tadi. Yang kedua, mengenal identitas kita di hadapan Tuhan. Nah, ini yang sering Bu Ami bagikan bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah membangun hubungan yang intim. Lanjut. Mengalami, yang pertama adalah mengalami pemulihan, dipulihkan untuk memulihkan. Jadi kita dulu yang dipulihkan untuk memulihkan seseorang. Lanjut. Nah, tadi di Mazmur 126 ada kata Sion, benar ya? Sion ini arti secara fisik adalah benteng atau kubu pertahanan. Tapi secara spiritual artinya adalah kota Daud atau umat Allah. Kemudian lanjut. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi kan Sion itu kan umat Allah, kota Daud. Mengapa Tuhan memulihkan keadaan Sion? Kalau kita baca di Mazmur 126 ayat 1 tadi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ya ada kata memulihkan keadaan Sion. Ayat keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kata memulihkan dan pulihkanlah. Artinya apa? Umat Tuhan pada saat itu tidak baik-baik saja, karena tidak mungkin Tuhan memulihkan sesuatu yang sudah luar biasa. Tuhan memulihkan kepada umat Allah pada saat itu yang tidak baik-baik saja atau tidak lagi mengerti apa menjadi visi Tuhan dalam hidup mereka. Nah, begitupun kita yang sudah lama mengikut Tuhan atau yang baru mengikut Tuhan. Ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ini yang perlu kita namanya pemulihan. Seperti tadi kota Sion. Pada saat kita tidak baik-baik saja, kita harus sadar bahwa kita perlu namanya pemulihan. Oh, saya kan sudah jadi koordinator Komsel, Bang. Ngapain saya ngalami pemulihan? Ini bukan masalah jabatan, berapa lama kita ikut Tuhan, seberapa dalam kita mengerti firman Tuhan. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, berarti kita harus dipulihkan dengan Tuhan. Dan kita harus jujur dalam diri kita. Meskipun yang sudah melayani Tuhan, ada kalanya kita mengalami kondisi keadaan yang mungkin tidak baik-baik juga dalam Tuhan. Seperti saya. Tapi yang sering kali terjadi, kita menganggap hidup kita baik-baik saja tuh, Bang. Buktinya saya masih pergi gereja, Komsel. Masih diberkati, berkecukupan. Masih ikut doa saya, Bang. Masih jadi pembimbing dan masih membimbing. Terkadang kita menyelimuti diri kita dengan sesuatu yang kelihatan baik-baik saja, yang di luar. Tapi sebenarnya yang di dalam kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Nah, makanya saya bersyukur di tempat ini kita diajari mengambil sebuah pelayanan itu. Sebelum mengambil sebuah pelayanan kita diajarkan untuk berdoa dulu. Bereskan sesuatu dulu kepada Tuhan sebelum melayani Tuhan. Benar ya? Jadi di tempat ini kita bersyukur. Ada cara bagaimana sebelum kita melayani Tuhan, kita harus pulihkan dulu diri kita di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ini masih kita lakukan di dalam pelayanan kita atau di dalam diri kita? Karena ini penting.
Sebelum kita melayani Tuhan, kita harus dipulihkan dulu. Nah, kesaksian lagi waktu Tuhan tegur saya, nasihati saya punya abang dan sebentar lagi mau menikah. Nah itu abang itu, kakak saya itu tidak pernah cocok dengan adik saya, bapak saya, mama saya, bahkan kakak saya. Dia punya temperamen yang agak berbeda. Nah saat malam saya WA dia, itu ada api di kepala saya, bukan api dari Tuhan, ini api emosi ya kan. Saya bilang sama dia, lama-lama saya blok nomor kamu ya. Saking emosi dan marah saya. Itu ada kejadian yang menyangkut keluarga, karena dia membuat sesuatu keonaran. Jadi pada saat itu istri saya sudah tidur. Saya hampir blok nomornya. Tiba-tiba saya ngerenung, Tuhan bicara, loh doa-doamu selama ini kan untuk memulihkan kakakmu, abangmu. Terus kalau kamu blok nomornya, apa yang mau kamu lakukan? Saat itu saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saat itu meskipun saya emosi, masih bergetar tangan ya kan, bukan karena nada dering, tapi karena emosi. Saya bilang, maaf bang, saya salah dan segala macam. Padahal salahnya bukan saya membela dengan berdasarkan kebenaran. Nah di sini kita perlu namanya pemulihan. Ketika kita ingin memulihkan seseorang, kita harus dipulihkan dulu. Nah terkadang Tuhan memulihkan hidup kita itu di saat apa? Di saat kita memiliki masalah di antara sesama, atau masalah di sekolah, di kampus, di kerjaan, di usaha. Saat itulah kita teruji apakah kita mau dipulihkan atau kita meneruskan apa yang menjadi keinginan daging. Wah dia yang salah bang, blok aja itu bang. Ya kan kalau di film-film Indosiar kan ada iblis, ada malaikat, blok aja itu. Malaikat jangan. Tapi pada saat itu saya memilih jangan. Meskipun sakit, sakit banget. Itu istri saya yang paling tahu kalau saya kelahi sama abang saya itu. Oke lanjut. Nah yang kedua apa? Kita harus mengenal identitas atau jati diri kita. Di Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah kita harus mengerti identitas kita siapa di hadapan Tuhan. Ini perlu supaya kita bisa masuk di dalam pekerjaan yang besar. Secara formal mungkin kita sudah tahu nih, secara registrasi atau sudah terdaftar kita sebagai siswa, dan kita sudah terdaftar secara mahasiswa atau karyawan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menggunakan identitas kita dengan baik? Atau kita hanya berpikir yang penting saya sudah punya status siswa, mahasiswa, karyawan, sudah digaji dan segala macam, selebihnya saya nggak mau tahu bang. Secara tanggung jawab kita tidak mengerjakannya dengan baik. Yang penting saya sudah sekolah bang, belajar ogah-ogahan, yang penting saya sudah kuliah bang, nyusun skripsi berdasarkan mood, kanan kiri pasti tidak ada di sini, tidak ada yang ketahuan maksudnya. Kerjanya semangat, tapi semangat saat mau tutup buku ya kan. Kalau tutup buku itu biasanya gajian teman-teman, ini mungkin mahasiswa pelajar nggak tahu tutup buku itu apa kan. Semangat dari tanggal 1 sampai 29 molor, pulang paling cepat tanggal 30 ya kan, gerbang belum dibuka, sudah datang langsung KRD atau ke accounting, mbak gaji mbak. Secara tanggung jawab kita sudah punya identitas, tapi secara tanggung jawab kita tidak mengerjakan tidak baik atau secara kita tidak benar. Begitupun kita secara identitas kita sudah tahu kita adalah anak Allah, benar ya tadi? Kita memiliki kuasa. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kuasa itu kita sudah gunakan? Atau jangan-jangan kita tidak tahu kita telah memiliki kuasa, sehingga kita tidak pernah menggunakan kuasa Allah yang Tuhan telah berikan pada kita. Nah ini sayang ketika kita sudah lama ikut Tuhan, sudah tampil di beberapa pelayanan ya kan, sering diundang kemana-mana, konser kemana, tapi dia tidak pernah menggunakan kuasa yang Tuhan berikan. Nah, saya juga pencinta game akhir-akhir ini, ya kan.
Saya tanya Bang Daud mana belum datang deh. Saya tanya, ya pingin biar nyambung aja kalau bicara game ya kan. Ujung-ujungnya saya pilih game anak-anak SD ya. Tapi mereka juga tahu waktu kami PA, oh itu Bang, permainan bocil itu. Nah di dalam game ada namanya skill, ya kan. Di game Mobile Legend, kalau Daud apa tadi bilang CFC, itu kayak dulu permainan saya dulu Empire, membangun sebuah kerajaan. Nah kalau sekarang saya main Roblox, nanti kalau teman-teman bisa, nah itu Roblox itu bagus itu, mengasah otak juga. Tapi saya menasihati teman-teman yang bermain game harus ingat waktu gitu. Suka boleh di waktu senggang, tapi jangan sampai kebablasan. Nah di dalam game tersebut ada skill. Jadi kalau kita mau lawan musuh kita harus pencet skillnya. Nah kalau saya skillnya terbang. Jadi kalau kalau melawan musuh saya terbang, saya ambil senjata dari udara dan saya. Nah tapi apa? Kalau di dalam game itu hanya skillnya terpampang, tapi kita tidak tekan, maka tidak keluar tenaganya atau tidak keluar skill itu, benar ya? Jadi kita pun di dalam Tuhan, kita harus tahu skill yang Tuhan telah berikan tadi di Yohanes, ada kuasa. Bahwa kita diberi kuasa, maka kita harus tekan skill itu di dalam hidup kita. Kita harus gunakan kuasa itu untuk membuktikan bahwa benar Tuhan itu Allah yang besar gitu. Jadi jangan ketika ada masalah, ketika ada problema, wah enggak tahu ini ada skillnya, skillnya cuma ditaruh di sablon di baju ya kan, anak Allah, oh ya kan, anak Yesus, kuasa Allah besar, oh cuma dia ada di sablon di baju. Tapi ketika ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, dia enggak pakai itu, dia malah memilih untuk undur. Nah ini yang seringkali terjadi pada kita. Seharusnya kita menggunakan kuasa itu, amin. Kuasa itu kan sudah diberikan kepada kita. Lanjut. Nah tapi yang terjadi apa? Identitas anak Tuhan seringkali dirusak oleh dirinya sendiri. Bukan karena iblis, bukan karena sesuatu yang dari luar, tapi dari diri kita sendiri yang merusak identitas kita sendiri. Terkadang kita merusak identitas kita sebagai anak Allah. Kita cemari hidup kita dengan melakukan dosa. Susah mengampuni. Hidup semau-maunya, gak mau dinasehati. Disuruh datang ke komsel gak mau. Apa kata dunia, dia lebih memilih itu, dia lebih ikutin apa kata dunia. Perkataan kita mulai cemar. Ya kan kalau di TikTok itu kan sembarangan, tidak ada filternya. Jadi ketika ada perkataan yang lagi tren, paling tidak membangun, diikutin. Apa kata dunia dia ikutin. Pandangannya selalu negatif. Identitas kita, anak Tuhan itu sering dirusak oleh dirinya sendiri, oleh kelakuannya sendiri. Nah di sini kita harus jaga identitas kita dengan baik dan benar. Buktikan kalau kita anak Allah itu beda dengan dunia ini, amin. Beda dong. Secara skill sudah berbeda. Tampilan ya mungkin ya 11-12 ya kan, cupu, enggak apa-apa. Tapi secara roh, secara kebenaran kita berani tampil beda. Jangan mau sebaliknya, malah mau saingan dengan dunia ini. Tapi seharusnya kita saingan untuk hidup semakin benar, amin. Kalau ada tempat ini yang masih mau saingan dengan gaya hidup, oh bang dunia berkata begini bang, perkataan begini bang, dia mau saingi semuanya. Kalau ada di tempat ini yang mau saingi dunia ini, saya mau bilang jangan ya dia, jangan. Oke, jangan ya dia. Bilang kanan kirinya. Karena ini sesuatu yang serius. Seringkali kita udah apa-apa dikit-dikit bang, ya kan. Bilang kanan kirinya, tapi sambil kepal tangannya gini, jangan ya dia. Lihat dulu kanan kirinya, jangan-jangan ada kakak PA. Kalau kakak PA ya tangannya di. Jangan malah sebaliknya kita ingin menyaingi dunia, mau hidup serupa dengan dunia. Seharusnya kita mau hidup kita semakin benar. Lanjut. Nah kita lihat contoh yang merusak identitasnya adalah Daud.
Nanti teman-teman boleh baca di rumah 2 Samuel 11 ayat 12, tapi saya rangkum. Jadi ayat itu berkata Daud itu mengambil Batseba istri dari Uria dengan cara dia menyuruh Raja Yoab untuk menempatkan Uria di barisan pertama saat berperang melawan musuh sehingga Uria mati terbunuh. Ini Daud yang melakukan, dan skenario Daud itu berjalan dengan baik sesuai dengan yang dia rancangkan. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Di sini Daud merusak identitasnya dia sebagai anak Allah. Dia melakukan dengan dosa. Dia lakukan kesengajaan melakukan dosa. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu Daud ditegur oleh Nabi Nathan akan dosanya. Apa yang dilakukan Daud? Dia mengaku dan dia kembali kepada Tuhan. Ini poinnya. Ketika kita sudah ditegur, dinasihati, kita harus terima dan kita harus kembali. Tapi apa yang terjadi pada anak muda sekarang? Ketika mungkin dia sudah jatuh di dalam dosa atau mulai sudah dia tahu, sudah mulai biasa-biasa dia dalam Tuhan meskipun dalam pelayanan. Atau sudah dinasehatin oleh rekannya, oleh kakak pembimbingnya, tapi apa yang menjadi responnya? Biasa-biasa aja. Dan gak mau mengakui dan gak mau berbalik kepada kesalahannya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia berbalik kepada kesalahannya. Ketika dia merusak identitasnya di hadapan Tuhan, dia sadar, saya harus kembali kepada Tuhan. Di sini kita harus memiliki respon yang baik dan benar. Kita harus berbalik kepada Tuhan dan minta api Tuhan itu kembali pada kita. Amin. Bukannya kita sudah tahu kondisi kita, mulai biasa-biasa dalam Tuhan, atau sudah enggak baik-baik dalam Tuhan, jangan malah stay dalam keadaan itu. Amin ya. Andainya apa? Andainya masih eksis dalam melayani Tuhan. Wah, masih di depan. Padahal dia tahu hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Dia malah eksis, melihatkan bahwa saya baik-baik dengan pelayanan yang ada. Padahal di dalamnya sedang tidak baik-baik dengan Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi ketika kita tahu bahwa identitas kita sedang kita rusak dengan apa yang kita lakukan di dalam diri kita. Kita harus mengakui, kita harus berdoa kepada Tuhan dan mau bilang, Tuhan saya mau berbalik, saya mau kembali api Tuhan pada diri saya. Amin. Lanjut. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di Mazmur 25 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kita harus membangun hubungan yang intim. Karena untuk kita berada masuk dalam pekerjaan yang besar, tidak mungkin kita tidak intim dengan Tuhan. Atau bisa bang bicara pengalaman, saya pernah menghandle KKR, saya pernah buat kelas pertobatan. Dia mungkin berbicara tentang pengalaman yang pernah dia buat. Tapi yang benar adalah ketika kita ingin masuk dalam pekerjaan yang besar, hubungan yang intim itu harus ada pada kita. Amin. Karena pekerjaan besar itu bukan dari kita yang kita ciptakan, bukan. Tapi Tuhanlah yang ciptakan pekerjaan yang besar itu. Nah, dari poin yang ketiga, hubungan yang intim adalah kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, karena tanpa hubungan kita enggak tahu arah. Dengan membangun hubungan yang intim, kita menyadari bahwa kita perlu dipulihkan, benar ya? Bahwa kita akan mengerti identitas kita. Nah, poin yang ketiga adalah yang melingkupi dari poin 1 dan 2, yaitu pemulihan dan identitas. Kalau kita sudah hidup dalam hubungan intim, maka kita akan sadar pada saat kita tidak sedang baik-baik saja, maka kita akan rindu untuk dipulihkan Tuhan. Pada saat kita akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita mengerti identitas kita siapa, saya, apa yang harus saya kerjakan. Bukan sebaliknya.
sudah tahu nggak memiliki hubungan yang intim, tapi mau tetap eksis di dalam melayani Tuhan. Nah ini kita harus berubah, kita sama-sama bertobat, dan saya pun juga sama-sama mau berubah. Nah tadi di cerita tentang Daud, karena Daud memiliki hubungan yang intim, dia tahu dia salah, benar ya? Dia tahu dia jatuh di dalam dosa. Dan pada saat itu dia tahu, karena Daud ini memiliki hubungan yang intim, dia rindu hidupnya dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dia rindu dikembalikan api Tuhan dalam dirinya. Itu adalah impact dari hubungan yang intim. Bang, saya sedang jatuh dalam dosa. Bang, saya sedang sepertinya tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tapi percayalah, ketika engkau terus jaga hubunganmu dengan Tuhan, maka sesuatu yang tidak baik-baik itu kalian akan selesaikan dalam Tuhan. Maka seringkali saya ngajarin adik-adik PS saya, ketika saya mengalami sesuatu, ketika sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin jauh daripada Tuhan, saya biasanya nonton video klip pendek tentang The Passion of Christ ya. Pernah nonton? Oh belum pernah? Cerita tentang Yesus disalibkan? Ya, itu kan ada video pendeknya, bagaimana dia dicambuk dengan besi yang tajam dan segala macam. Saat itu saya melihat, kok saya masih seenaknya hidup saya. Tuhan lakukan ini, tapi saya seenak-enaknya saja. Nah, saat itu saya bertobat di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Karena film itu adalah menceritakan, meskipun tidak detail, tapi itu adalah pengorbanan yang Tuhan berikan. Ketika kita menonton itu, masa kita mau seenaknya aja hidup, mau lakukan ini, mau melakukan dosa, kita seenaknya. Tapi film itu menceritakan bahwa itulah pengorbanan Tuhan. Nah kita pun sebagai anak muda Tuhan, ini yang gak boleh hilang, amin ya, yaitu hubungan yang intim. Apapun kondisimu saat ini, apapun yang kamu alami dalam hidupmu, permasalahanmu, jangan pernah terpengaruh dengan kondisi yang kamu alami, sehingga itu boleh merusak hubunganmu dengan Tuhan. Biarlah itu terjadi di sekelilingmu, tidak apa-apa. Kamu mungkin lagi selek dengan orang tuamu, kamu mungkin lagi sedang tidak enak hati dengan teman di komselmu, tidak apa-apa itu terjadi. Tapi jangan sampai itu mempengaruhi dirimu sehingga itu merusak hubunganmu dengan Tuhan. Kadang-kala kan kita seringkali terpengaruh dengan yang di luar. Wah abang itu enggak perhatikan saya, sudah capek-capek saya komsel, datang banjir ya kan. Tiba-tiba saya datang, sudah pulang ya kan, namanya sudah jamnya mau pulang. Tiba-tiba kita merasa kecewa. Wah memang komsel itu bang, gak ada asik-asiknya bang, selalu menyakiti hati saya. Selalu menegur saya bang. Sehingga itu mulai merusak. Ya udahlah, aku gak semena-mena aja dalam Tuhan. Ya udahlah, saya gak mau sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Kadang-kala itu yang terjadi. Jadi biarkan itu terjadi, gesekan itu biarlah terjadi di sekeliling kita. Tapi kalian tetap mengangkat di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau tetap Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya mau tetap Tuhan. Saya mau tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan kondisi atau keadaan di luar kalian. Nah, saya tutup dengan kalimat terakhir. Boleh lanjut? Nah, hubungan yang berpura-pura menghasilkan hasil yang kendor. Hubungan yang intim menghasilkan pekerjaan yang besar. Jadi jangan pernah kita berpura-pura baik di depan pembimbing, di depan sesama, di dalam pelayanan. Sehingga kita akan melayani Tuhan dengan kendor. Oh yang penting saya masih bisa melayani bang, gak perlu tahu abang apa kondisi saya dengan Tuhan. Yang penting saya masih bisa melayani, saya masih bisa ikut doa, saya masih bisa ikut komsel bang, gak perlu tahu abang. Itu kan yang diwajibkan orang Kristen. Tapi saya percaya itu akan menghasilkan pelayanan yang kendor. Mulai suam-suam,
mulai tidak mau dinasihatin. Tapi ketika kita memiliki hubungan yang intim, kita akan masuk dalam pekerjaan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Amin. Jadi untuk kita hidup, saya rangkum, jadi untuk kita hidup dalam pekerjaan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama apa? Kita harus mengalami pemulihan. Dipulihkan untuk memulihkan. Yang kedua, kita harus mengerti siapa kita, identitas kita. Sehingga ketika kita mengerti siapa kita tidak lagi sedang bermain-main dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan terus kerjakan. Ketiga, ini yang paling penting dari poin 1 dan yang kedua. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Saya tahu apa yang terjadi teman-teman di mahasiswa, kesibukan dan segala macam. Karena itulah proses menjadi mahasiswa. Harus begadang dan segala macam. Saya pun pernah jadi mahasiswa. Dan saat ini saya punya status sebagai keluarga. Dan tidak mudah lagi untuk membangun hubungan. Tapi saya percaya ketika kerinduan itu terus ada dalam hati kita, maka kita akan terus berkata kepada Tuhan, Tuhan, pada saat saya mengerjakan tugas, saya mau berkata-kata kepada Tuhan. Saya mau tetap terhubung dengan Tuhan. Pada saat kita di motor pun kita tetap punya kerinduan, Tuhan, saya mau Engkau Tuhan. Jadi mari terus jaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita renungkan firman yang telah dibagikan. Mari sama-sama kita renungkan. Saya begitu percaya, bukan hanya buat pelayanan, bukan hanya buat gereja. Tapi saya lebih percaya itu akan terjadi dalam diri kita. Kita akan melihat sesuatu yang tidak mungkin kita bisa kerjakan, sesuatu yang tidak mungkin saya bisa selesaikan. Bagi teman-teman yang lagi skripsi, mungkin kau kayaknya tidak mungkin, Bang. Percaya sesuatu yang tidak mungkin lah itu yang Tuhan akan kerjakan dalam dirimu. Sesuatu yang mustahil lah, itulah yang Tuhan akan kerjakan dalam dirimu. Bang, sepertinya tidak mungkin, Bang. Orang tua saya terus kelahi, sepertinya tidak mungkin saya damaikan. Percayalah, pekerjaan itulah pekerjaan yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Bahkan di dalam pekerjaanmu, di dalam sekolahmu. Sepertinya saya tidak bisa mengikuti pelajaran ini, Bang. Sesuatu yang tidak mungkin lah Tuhan akan kerjakan. Kita cukup terus datang kepada Tuhan. Kita cukup rindu dipulihkan. Kita cukup terus pelihara hubungan yang intim. Maka Tuhan akan berkata-kata dalam dirimu. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar di dalam dirimu. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Yang
terjadi dalam hidup saya. Ini sepertinya tidak masuk akal, sepertinya itu tidak mungkin. Tapi malam hari itu kami berdoa dan berdoa setiap hari itu sesuatu yang tidak mula kau kerjakan dalam hidup kami, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Bahkan apa berdoa aku dibuat untuk kalian harus dalam kesaktian itu kita berkata ini sepertinya tidak mungkin disembuhkan. Apa berkata apa mau berdoa tidak mungkin pula Tuhan akan kerjakan sesuatu yang mustahil. Tuhan akan kerjakan. Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Malam ini mari sama-sama kita katakan lagi, kita mengimani bahwa kita punya Allah besar. Persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memberikan persembahan kita dan pada Pastor dipersilakan. Yes.
kita bersorak bertata dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami selalu diproses oleh setiap kebenaran demi kebenaran firman-Mu. Kami tahu karena begitu sayang pada setiap kami. Malam hari ini biarlah Tuhan terus nyatakan kerinduan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang muda terombang-ambing, muda mengikuti arus dunia. Kami menjadi anak-anak muda yang kuat dan mau bertindak apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, mari kita mau terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Percayalah kepada Tuhan, Engkau akan dibuat anak muda yang berbeda, tidak sama dengan produk dunia ini. Ketika Engkau terus di dalam Tuhan, percayalah Engkau akan diberkati meskipun Engkau masih mahasiswa pelajar. Melalui kedua orang tuamu Tuhan akan berkati, dan Tuhan akan cukupkan segala keperluanmu di sekolah dan di kampus kalian. Karena Tuhan Allah yang besar, Allah yang akan bertanggung jawab. Tapi jadilah anak-anak muda yang mau berbeda dengan dunia ini dan mau tampil beda di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami percaya kami menerima sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, karena Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Beri salam kanan kirinya, katakan masuk dalam pekerjaan yang besar. Katakan masuk dalam pekerjaan yang besar.